Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga proses pembelajaran pagi hari ini berjalan lancar, beri ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, semuanya hadir. Alhamdulillah. Untuk pelajaran pagi hari ini kita akan membahas mengenai dunia maya atau yang sering kita masyarakat gunakan, ya, yaitu adalah media sosial. Ini tidak lepas dari kehidupan kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, ini kita bagaimana cara untuk menggunakan media sosial ini dengan secerdas mungkin menurut agama kita, yaitu agama Islam. Nah, di sini kalian bisa melihat di layar, temanya adalah menjadi muslim cerdas di dunia maya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana adab, akhlak untuk bermedia sosial, kemudian kalau ada hal-hal yang salah, kita bagaimana cara menyikapinya, ya, dan seterusnya. Yang pertama adalah ini alur belajar kita, ini satu, pemahaman dalil. Jadi Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya tabayun, ya. Tabayun itu klarifikasi itu mengecek kalau ada informasi berita yang ada di media sosial, itu kebenarannya harus kita cek dulu atau kita tabayun. Ini sudah tercantum dalam Al-Quran, sudah ada zaman dulu sampai sekarang. Al-Quran sudah ada semuanya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Terus analisis kasus, mengidentifikasi ini hoax atau, ya, harus kita klarifikasi, terrefleksi dan aksi. Lanjut, berikutnya perintah tabayun atau klarifikasi. Ini ada surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu, ya,
jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Artinya, jadi kadang ada orang yang iseng, kadang memang sengaja memberi berita. Kamu melihat ya di internet itu ada berita mengenai apa saja. Nah, itu berita itu harus diseleksi dulu, harus dicek ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah dampak hoax dan fitnah. Ini ya. Jadi hoax adalah berita bohong ya, menyebar lebih cepat daripada kebenaran di media sosial tanpa filter keimanan. Filter itu penyaringan ini benar apa tidak. Jari jemari kita bisa menjadi agen penebar fitnah. Dampak buruk penyebaran berita bohong: 1. Memecah belah ukhuwah atau persaudaraan umat, kemudian menghancurkan kehormatan dan martabat sesama muslim, kemudian menjadi dosa jariah, artinya dosa yang terus menerus, yang terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Nah, ini sangat bahaya sekali ya, karena ini bisa mengakibatkan fatal. Kemudian lanjut, adab nyata di dunia nyata dan di dunia maya. Ketika di dunia nyata ya, kita berhubungan dengan orang lain, 1. harus menjaga lisan dari perkataan kotor dan ghibah, dari menggunjing, cara kotor, jangan sampai. Itu ada hadis, man kana yu'minu bil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kita kalau beriman pada Allah dari hari akhir, kita harus berbicara baik. Kalau tidak bisa berbicara baik ya, contoh berbicara baik ya itu kita tidak menyakiti orang, tidak menggunjing atau tidak mengejek, lah itu namanya berbuat baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, kita diam saja. Nah, diam ini dalam rangka supaya kita tidak melukai, mengejek orang lain, menyakiti orang lain. Terus menundukkan pandangan atau gudul basar, kemudian menghormati majelis dan lawan bicara secara langsung. Jadi ketika ada teman kita berbicara, mengemukakan pendapatnya, harus kita dengar, kita hormati. Terus menyelesaikan masalah dengan musyawarah tatap muka. Jadi ketika ada masalah, kita ada masalah dengan teman, masalah apa saja, itu harus dimusyawarahkan. Baiknya bagaimana? Terus kalau di dunia maya, menjaga ketikan ini, sharing sebelum sharing informasi. Jadi ketika kita mengirim suatu berita, suatu informasi, itu harus kita teliti dulu, itu benar apa salah. Kemudian menghindari melihat konten yang diharamkan Allah. Terus menghindari debat kusir yang tidak bermanfaat di kolom komentar. Jadi kalau ada teman di WA itu debat yang tidak ada manfaatnya, kita hindari. Kemudian menghargai privasi digital dan tidak menyebarkan aib orang lain. Ini.
Nah, kemudian untuk nanti kita diskusikan, ini ada sebuah kasus. Ahmad melihat sebuah unggahan di grup WA kelasnya, ya, yang menyatakan bahwa salah satu guru mereka akan diberhentikan karena melakukan kesalahan fatal. Tanpa mengecek kebenarannya, Ahmad langsung membagikan ulang berita tersebut ke akun Instagram pribadinya dengan caption ya, dengan gambaran-gambaran yang cukup menyudutkan sang guru. Ternyata berita tersebut adalah hoax, berita bohong. Jadi ketika itu Ahmad ya merasa bersalah karena yang disebarluaskan itu ternyata tidak benar, padahal itu gurunya. Nah, ini harus didiskusikan bersama. Satu, analisis perilaku. Menurut pendapatmu, prinsip adab bermedia sosial manakah yang dilanggar oleh Ahmad? Jelaskan. 2. Solusi syar'i. Ya, jika kamu menjadi Ahmad, langkah apa yang seharusnya kamu lakukan saat pertama kali menerima pesan tersebut? Nah, hubungan dengan konsep tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Terus yang ketiga, dampak sosial. Apa dampak yang mungkin terjadi bagi nama baik guru tersebut akibat tindakan Ahmad? Jadi yang jelas nama baiknya guru tadi tercemar sebab perbuatan Ahmad tadi. Nah, untuk itu saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai garis, ya. Ini didiskusikan, ya, bagaimana pertanyaan 3 ini kalian jawab. Dan mulai langsung yang depan menghadap belakang, terus yang tengah samping. Ya, mulai. Nah, ini ada salah satu dari kalian yang menulis milih 3 soal itu, terus didiskusikan. Dari 3 soal itu kalian pilih bebas. Nah, nanti kalian bahas jawabnya bagaimana. Ya, ada salah satu yang nulis. Kalian berdiskusi dulu, pilih soal nomor berapa, ya, silakan. Yang menurut kalian lebih enak dijawabnya. Ayo mulai. Terus kalian jawab.
Jadi si Ahmad ini sebagai seorang siswa itu seharusnya dia hormat pada gurunya gitu. Tapi entah kenapa dia mendengar kabar seperti itu terus dia langsung terpancing. Dia tidak menfilter, tidak menyaring berita yang sebenarnya bagaimana. Kalaupun toh itu betul kabarnya seperti itu, tidak seyogyanya kita, apalagi seorang siswa itu membicarakan yang buruk tentang gurunya. Tuh.